Soal pertama, limit 2 cos 2x per sin 3x untuk x mendekati 30 derajat. Untuk soal seperti ini kita bisa gunakan cara substitusi langsung. Caranya kita tinggal mengganti nilai x-nya dengan 30 derajat. Sehingga hasilnya 2 cos 2 dikali 30 derajat per sin 3 dikali 30 derajat. Lalu kita kalikan 2 dikali 30 derajat dan 3-nya kita kalikan dengan 30 derajat. Sehingga hasilnya 2 cos 60 derajat per sin 90 derajat. Kemudian kita tentukan nilai sudut dari cos 60 derajat dan sin 90 derajat. Menentukan sudut cos 60 derajat, kita bentuk grafiknya seperti huruf U. Untuk nilai sudut istimewa, angkanya itu dimulai dari 1, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Dan untuk cos 60 derajat, itu mendekati 90 derajat, tepatnya di belakang 90. Nah, karena nilai 90 derajat itu sama dengan 0, jadi yang mendekati 0 adalah setengah. Jadi cos dari 60 derajat adalah setengah. Lalu untuk menentukan sin 90 derajat, caranya kita bentuk grafik seperti huruf S. Dan nilai dari 90 derajat adalah 1. Kita lanjut hitung, 2 cos 60 derajat per sin 90 derajat sama dengan 2 dikali 1 per 2 per 1. Lalu 2 dikali 2, 4, ditambah 1, 5, sehingga hasilnya 5 per 2 per 1. 5 per 2 dibagi 1 hasilnya 5 per 2. Untuk soal nomor 2, limit sin x plus 1 per cos kuadrat x untuk x mendekati 3 per 2 pi. Kita cari dulu nilai dari 3 per 2 pi. Caranya yaitu pi sama dengan 180 derajat. 3 per 2 pi sama dengan 3 per 2 dikali 180 derajat. 2 kita coret dengan 180 derajat. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 180 derajat dibagi 2 hasilnya 90. 3 dikali 90 hasilnya 270 derajat. Ya, kita ganti x-nya dengan 270 derajat. Jadi 270 derajat plus 1 per cos 270 derajat kuadrat sama dengan sin dari 270 derajat adalah min 1 plus 1 per cos dari 270 derajat adalah 0 kuadrat sama dengan 0 per 0. Karena hasilnya bentuk tak tentu 0 per 0, jadi kita gunakan cara pemfaktoran. Kita tulis lagi soalnya limit sin x plus 1 per cos kuadrat x untuk x mendekati 3 per 2 pi. Untuk bagian atas, sin x per 1 sudah sederhana. Sedangkan untuk bagian bawahnya, cos kuadrat x, kita gunakan rumus trigonometri. Rumus yang kita gunakan adalah rumus nomor 3. Diperoleh limit sin x plus 1 per 1 kuadrat dikurang sin kuadrat x untuk x mendekati 3 per 2 pi. Sin x plus 1 sudah sederhana, jadi tinggal kita tulis. Untuk 1 kuadrat kurang sin kuadrat x, kita faktorkan. Caranya a kuadrat dikurang b kuadrat, sama dengan a plus b dikali a min b. Lalu kita ganti a kuadratnya dengan 1 kuadrat, min b kuadratnya kita ganti dengan sin kuadrat x. Sehingga hasilnya sama dengan 1 plus sin x dikali 1 min sin x. Lihat di sini, sin x plus 1 dan 1 plus sin x bisa kita coret, walaupun urutannya berbeda, karena a plus b sama dengan b plus a, jadi bisa kita coret. Sehingga diperoleh limit 1 per 1 min sin x untuk x mendekati 3 per 2 pi. Selanjutnya tinggal kita substitusikan, ganti nilai x-nya dengan 3 per 2 pi. 3 per 2 pi tadi sin 270 derajat. 1 per 1 dikurang sin 270 derajat. Sama dengan 1 per 1 dikurang sin 270 derajat min 1 sama dengan 1 dikurang min 1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan hasilnya 1 per 2 atau setengah. Soal nomor 3, limit sin pangkat 3 2x per 4x kuadrat
tan 6x untuk x mendekati 0. Untuk penyelesaiannya kita gunakan sifat-sifat limit trigonometri. Di sini ada 16 sifat. Kita bisa gunakan sifat yang nomor 10 dan 15. Caranya kita uraikan dahulu bentuk yang berpangkat. Pertama, sin pangkat 3 2x kita uraikan menjadi sin 2x dikali sin 2x dikali sin 2x diulang 3 kali sesuai pangkatnya. Lalu 4x kuadrat tan 6x kita uraikan juga menjadi 4x dikali x dikali tan 6x. Sehingga berpasangan sin 2x dan 4x, sin 2x berpasangan dengan x, dan sin 2x berpasangan dengan tan 6x. Lalu kita ambil angkanya saja, 2/4 dikali 2/1 dikali 2/6. Lalu kita kalikan 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya 8, lalu 4 dikali 1 kita kalikan hasilnya 4, 4 dikali 6 hasilnya 24. 8/24 bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1/3. Selanjutnya soal nomor 4. Limit 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 7x min 5 untuk x mendekati tak hingga. Karena soalnya berbentuk polinomial, jadi penyelesaiannya kita keluarkan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya yaitu x pangkat 4. Sesuai dengan sifat limit di ketak hinggaan, maka nilainya tak hingga. Jadi berapapun nilai tak hingga dikalikan, maka hasilnya tetap tak hingga. Soal nomor 5. Limit 10x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 1 per 2x pangkat 3 ditambah 3x dikurang 2 untuk x mendekati tak hingga. Untuk soal ini kita bisa gunakan rumus cepatnya, yaitu jika pangkatnya sama, n sama dengan m, maka hasilnya a per q. Jika pangkatnya n kurang dari m, maka hasilnya adalah 0. Dan jika pangkatnya n lebih dari m, maka hasilnya tak hingga. Di sini, karena pangkat tertingginya sama, yaitu x pangkat 3 dan x pangkat 3, maka koefisien di depan variabel pangkat tertinggi kita bagi, sehingga diperoleh 10 dibagi 2, hasilnya 5. Untuk soal nomor 6, limit 3x kuadrat dikurang 4x dikurang 1 per 2x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 2 plus 2 untuk x mendekati tak hingga. Di sini kita lihat pangkat di atasnya x pangkat 2 lebih kecil daripada pangkat di bawahnya yaitu x pangkat 4. Sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan 0. Untuk soal nomor 7, limit 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 plus 3x dikurang 2 per 3x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 1 untuk x mendekati tak hingga. Jadi kita selesaikan soalnya dengan melihat pangkatnya. Di pangkat yang kita lihat, pangkat di atas x pangkat 3 lebih besar daripada pangkat yang di bawahnya x pangkat 2. Jadi karena pangkat di atas lebih besar daripada pangkat di bawah, hasilnya adalah tak hingga. Soal nomor 8. Limit akar 4x kuadrat dikurang 2x plus 1 dikurang akar 4x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 untuk x mendekati tak hingga. Karena soal ini sama dengan bentuk limit akar ax kuadrat plus bx plus c dikurang akar 4x kuadrat plus qx plus r untuk x mendekati tak hingga, maka kita bisa gunakan rumus b dikurang q per 2 akar a, karena a sama dengan p. Sama dengan b-nya kita ganti dengan a-2 dikurang q-nya kita ganti dengan 3 per 2 dikali akar a. A-nya kita ganti dengan 4, jadi 2 akar 4. Sama dengan min 2 dikurang 3 hasilnya min 5 per 2 akar 4 adalah 2, jadi 2 dikali 2 sama dengan min 5 per 4. Soal nomor 9, limit akar 16x kuadrat dikurang 9x plus 1 dikurang dalam kurung 4x dikurang 3 untuk x mendekati tak hingga. Untuk 4x kurang 3, coba terlebih dahulu ke bentuk akar agar sama dengan bentuk umum. Caranya dengan kita kuadratkan. Nah, kita kuadratkan 4x dikurang 3 kuadrat sama dengan 4x kurang 3 dikali 4x kurang 3. Kita kalikan satu-satu. Pertama, 4x dikali 4x hasilnya sama dengan 16x kuadrat. 4x dikali min 3x hasilnya min 12x. Min 3 dikali
X hasilnya sama dengan min 12X. Dan min 3 dikali min 3 hasilnya plus 9. Lalu kita hitung 16X kuadrat. Tulis kembali, min 12X dikurang 12X hasilnya min 24X dan plus 9. Jadi kita peroleh limit akar 16X kuadrat dikurang 9X plus 1 dikurang akar 16X kuadrat dikurang 24X plus 9 untuk X mendekati tak hingga. Nah, karena sudah sama dengan bentuk umum, maka kita gunakan rumus cepatnya, yaitu B dikurang Q per 2 akar A, sama dengan B-nya min 9 dikurang Q-nya min 24 per 2 akar A-nya 16, jadi kita ganti akar 16. Sama dengan min 9, min dan min jadi plus 24 per 2 dikali akar 16 yaitu 4. Min 9 ditambah 24 hasilnya sama dengan 15. 2 dikali 4 hasilnya 8. Jadi hasilnya adalah 15 per 8.